Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut lagi materi kita. Materi kita hari ini melanjutkan materi kita minggu kemarin. Coba dibuka bukunya di Bupen Aceh halaman 80 ya, halaman 80. Nah, di sini materi kita adalah jenis reklame spanduk dan baliho. Ya, jadi spanduk dan baliho ini merupakan salah satu contoh dari jenis-jenis reklame yang ada ya. Jadi reklame itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Nah, di sini spanduk dan baliho merupakan salah satu contoh atau jenis dari reklame ya. Silakan diambil pensilnya ya. Nanti yang bagian-bagian yang Bapak suruh garis bawahin silakan digaris bawahin ya. Nah, coba kalian garis bawahin pada baris yang pertama. Bagian paling belakang ya, paling akhir di baris yang pertama. Spanduk merupakan reklame berisi informasi dengan kain sebagai medianya. Nah, itu merupakan pengertian dari spanduk. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bertanya tentang misalnya apa pengertian dari spanduk. Nah, spanduk itu adalah merupakan reklame yang berisi informasi dengan kain sebagai medianya. Ya, itu pengertian dari spanduk. Nah, spanduk ini sudah pasti sering sekali kalian lihat ya. Nah, biasanya spanduk ini banyak di jalan-jalan, ada yang di jalan di tengah-tengah jalan ya, biasanya dipasang. Jadi dari pinggir yang satu menuju pinggir yang berikutnya ya. Nah, jadi atau misalnya di pinggir jalan juga ada tuh yang misalnya ditaruh dipasang tiang gitu ya. Nah, pokoknya kalau misalnya kalian lihat sebuah iklan berbahan kain, nah itu termasuk salah satu jenis spanduk ya, spanduk. Jadi itu persegi panjang juga ya. Nah, misalnya kalau isi yang terdapat pada suatu spanduk ya sama aja seperti reklame pada umumnya. Bisa berupa kegiatan acara, bisa merupakan suatu kegiatan atau informasi yang lain-lainnya. Jadi sama aja sebenarnya isinya ya. Cuma berbeda di bahannya. Bahannya itu dia terbuat dari kain sebagai medianya ya. Yang biasanya kainnya itu disobek-sobek ya, sobek-sobek kecil-kecil gitu ya, sobek-sobek dikit-dikit disobeknya supaya misalnya angin itu nggak terlalu, kalau ada angin dia nggak terlalu ngelawan angin ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat suatu reklame yang seperti itu, nah itu bisa jadi itu spanduk ya. Oke. Nah, itu pengertian dari spanduk ya. Jadi perbedaannya hanya terletak pada medianya, yaitu medianya itu menggunakan kain ya. Isinya sama saja dengan reklame-reklame yang umumnya ya. Nah, coba kalian lihat di buku kalian pada baris yang kedua. Spanduk dicetak di atas kain persegi panjang ya. Jadi itu gua bilang tadi, dia itu di persegi panjang. Spanduk dapat kita jumpai di jalan raya. Nah, karena memang pada dasarnya banyak sekali spanduk yang terdapat di jalan raya ya. Jadi spanduk itu paling sering adanya di jalan raya ya. Cara pemasangan spanduk yaitu dengan cara dikaitkan pada dua tiang yang tinggi. Nah, itu yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya ya. Jika kalian lihat misalnya ada iklan yang seperti itu, bahannya menggunakan kain, kemudian kalian lihatnya di jalan raya ya, kemudian terus pemasangannya itu dikaitkan pada dua tiang ya yang tinggi. Nah, itu bisa jadi merupakan satu iklan yang berbentuk spanduk ya. Nah, itu tentang spanduk. Kemudian coba kalian lihat pada paragraf yang kedua, baliho ya. Baliho adalah jenis reklame yang mempunyai unsur untuk memberitakan informasi suatu kegiatan atau mengiklankan suatu produk kepada masyarakat. Ya. Jadi baliho
pengertiannya adalah jenis reklame yang mempunyai unsur untuk memberitakan informasi kepada atau kepada masyarakat, bisa berupa suatu kegiatan atau mengiklankan suatu produk kepada masyarakat. Nah, itu pengertian dari baliho. Jadi itu digaris bawahin ya. Digaris bawahin pengertiannya. Nah, kemudian baliho ini apa perbedaannya dengan spanduk? Nah, baliho itu dia perbedaannya, kalau baliho misalnya kalau misalnya spanduk itu dia berbentuk persegi panjang, maka baliho juga termasuk iklan yang umumnya dia berbentuk persegi panjang juga. Namun bedanya itu spanduk baliho itu lebih besar dibandingkan spanduk ya. Jadi ukurannya lebih besar daripada spanduk. Nah, biasanya baliho ini juga terdapat di pinggir jalan ya, di pinggir jalan. Jadi lebih gampang kita untuk menemukannya. Sama aja seperti spanduk tadi, sama halnya dengan spanduk. Kalau spanduk juga terdapat di pinggir jalan, sama halnya dengan baliho. Baliho juga sering terdapat di pinggir jalan. Nah, cuma perbedaannya adalah dia lebih besar dibandingkan spanduk ya. Kalau spanduk itu dia ukurannya nggak terlalu besar. Nah, sedangkan baliho ini dia ukurannya lebih besar dibandingkan spanduk ya. Nah, itu ya. Sama aja sebenarnya, kayak sama aja seperti halnya spanduk ya. Baliho juga berisi tentang suatu informasi, suatu kegiatan atau iklan ya, iklan suatu produk, sama aja ya. Jadi nggak ada beda kalau misalnya mengenai isinya ya, sama-sama mengiklankan sesuatu atau memberitahukan suatu informasi ya, sama-sama aja. Cuma bedanya di ukurannya aja ya. Walaupun bentuknya sama, bentuknya kan sama-sama persegi panjang, spanduk juga persegi panjang, baliho juga persegi panjang. Namun bedanya cuma di ukurannya yang lebih besar ya. Baliho lebih besar dibandingkan spanduk ya. Nah, itu perbedaan dan pengertian dari spanduk serta baliho ya, dipahamin, Mbak. Tadi spanduk itu suatu iklan yang berisi suatu informasi yang medianya menggunakan kain ya. Kemudian sering juga kita jumpai di pinggir jalan atau di jalan raya. Nah, sama halnya dengan baliho itu juga suatu reklame yang mempunyai unsur informasi juga ya, bisa itu tentang suatu kegiatan atau mengiklankan tentang suatu produk, sama aja dengan spanduk ya. Namun baliho mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan spanduk ya. Walaupun bentuknya sama, informasi yang akan disampaikannya juga jenisnya sama ya. Dan biasanya juga tempat kita menemukan baliho itu sama aja saat kita ingin menemukan spanduk. Kedua iklan ini, kedua jenis reklame ini itu merupakan reklame yang sering kita temui di jalan ya, atau di pinggir jalan ya. Jadi itu ya. Jadi yang perlu kita pahami adalah tentang pengertiannya apa, pengertian spanduk apa, baliho apa, biasanya terdapat di mana, kemudian jenis iklan, jenis informasi apa yang perlu disampaikan di kedua jenis reklame tersebut, kemudian bentuknya seperti apa dan perbedaannya di mana ya. Itu yang perlu kalian ketahui tentang jenis reklame spanduk dan baliho ya. Nah, jadi reklame ini ya, sedikit sekilas reklame ini sebenarnya, kalau misalnya ada yang bingung ya, ini bagi kalian yang bingung, misalnya apa itu reklame? Reklame itu sebenarnya iklan ya. Jadi kalian jangan bingung ya. Reklame itu sebenarnya pengertiannya adalah iklan ya. Jadi namanya juga iklan ini kan bisa berisi informasi, penawaran produk dan lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan reklame
ya. Jadi jangan sampai kalian bingung apa itu reklame. Reklame adalah iklan, ya. Oke. Nah, itu tentang materi jenis reklame spanduk dan baliho. Ya, di garis bawain tadi pengertiannya, ya. Selanjutnya kita masuk di halaman 89. Di sini materi kita adalah langkah-langkah membuat poster, ya. Langkah-langkah membuat poster. Nah, minggu kemarin juga kita sudah bahas sedikit tentang poster, ya. Apa itu poster, ya? Nah, di sini materinya adalah langkah-langkah membuat poster. Silakan digaris bawahin pada paragraf yang pertama, ya, dari bagian belakang. Poster yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. Nah, itu digaris bawahin, ya. Jadi ini adalah kriteria jika misalnya jika kita ingin membuat suatu poster yang baik, ya. Jadi ada kriterianya, ya. Itu digaris bawahin. Nah, kemudian garis bawahin yang pertama itu adalah bahasa yang digunakan mudah dipahami serta diingat oleh pembaca. Nah, artinya di sini adalah jangan kita buat bahasa-bahasa yang benar-benar sulit untuk dipahami atau sulit untuk diingat oleh para pembaca, ya. Misalnya seperti penggunaan bahasa asing, ya, itu perlu kita kurangin, ya. Jadi di sini di kriteria yang pertama itu perlu kita ketahui bahwa untuk membuat suatu poster itu harus menggunakan bahasa yang mudah sekali dipahami oleh masyarakat, ya. Itu kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, ya. Tulisan harus jelas agar mudah terbaca oleh pembaca. Nah, tulisan harus jelas agar mudah terbaca oleh pembaca. Kalian pasti sudah paham maksudnya, ya. Jadi di sini adalah bagaimana kita membuat tulisannya harus rapih, ya. Harus rapih, tidak boleh acak-acakan, karena jika acak-acakan itu akan membuat bingung pembacanya, ya. Itu yang kedua, kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga adalah peletakan judul poster harus tepat agar mudah terbaca oleh pembaca. Nah, di sini artinya di mana kita memposisikan suatu judul dari isi iklan kita, ya, isi poster kita tempatkan di bagiannya. Jadi kan misalnya kan gini, poster itu kan berbentuk kira-kira bentuknya kan seperti kertas HVS ini, ya, cuma ukurannya lebih besar, ya. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita kan dikatakan bahwa peletakan judul harus tepat, ya. Jadi misalnya kita ingin membuat poster tentang suatu kegiatan, misalnya seperti itu, ya, atau suatu kegiatan lomba. Nah, ketika kita ingin membuat judul di bagian poster, nah sekarang penempatannya, ya. Penempatan judulnya harus kita atur sedemikian rupa supaya misalnya orang-orang yang sekilas melihat poster tersebut itu dapat melihat inti utama dari kegiatan yang akan kalian selenggarakan, ya. Jadi kalian buatlah letak di mana judulnya harus bisa gampang atau mudah dilihat langsung oleh pembaca walaupun dia sekilas dilihatnya. Seperti itu, ya. Misalnya pada umumnya kan judul itu kan biasanya diletakkan di atas, ya, bagian atas di tengah. Nah, misalnya seperti itu. Dengan seperti itu ukurannya juga kalian buat ukuran judulnya lebih besar, misalnya gitu, ya. Kalian buat judulnya ukuran hurufnya lebih besar, kemudian kalian posisikan dia di tengah di bagian atas. Nah, sekilas nanti ketika orang lewat, nah, melihat poster yang kalian buat, dia otomatis akan tertuju dengan judul yang kalian buat. Nah, itu yang dimaksud, ya. Makanya peletakan judul poster harus tepat agar dapat mudah terbaca oleh pembaca walaupun pembaca itu hanya sekedar lewat. Nah, bisa jadi misalnya dari posisinya, kemudian bentuk hurufnya, atau bahkan misalnya
ukuran hurufnya ya, itu harus perlu kalian pertimbangkan ya. Kemudian kriteria yang keempat, penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsung harus jelas. Nah, jadi kalau misalnya kita memang membuat ingin membuat poster tentang suatu kegiatan, nah di sini perlu kita tulis jadwalnya, penulisan waktunya, tanggalnya, hari apa, ya, tahun berapa, bulan berapa, itu perlu kita tulis jika kita ingin membuat suatu poster tentang kegiatan ya. Itu harus jelas dituliskan di poster tersebut. Jangan misalnya nanti kita buat misalnya poster tentang kegiatan lomba, namun sementara ketika orang membaca, orangnya malah bingung, tanggalnya kapan, bulan berapa, waktunya kapan, jam berapa. Nah, jadi ketika kalian ingin membuat suatu poster tentang suatu kegiatan atau suatu lomba misalnya seperti itu, nah penulisan waktu dan tanggal itu harus jelas ya, kapan kegiatan acara itu berlangsung, dari jam berapa sampai jam berapa, bulan berapa, tanggal berapa, dan tahun berapa gitu ya. Jadi supaya orang yang baca jelas mendapatkan informasinya ya. Itu kriteria yang nomor 4, perlu kalian salah satu unsur yang perlu sekali dalam suatu poster ya, jadi perlu kalian ingat itu. Oke. Kemudian kriteria yang kelima, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat. Jangan sampai warna bertabrakan sehingga sulit untuk dibaca. Nah, sebenarnya bukan bertabrakan ya. Di sini dikatakan pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat. Nah, contohnya gini. Jika kalian mempunyai poster yang latarnya itu misalnya putih seperti ini, seperti kertas ini, putih, maka ketika kalian membuat tulisannya itu jangan warna putih abu-abu. Nah, itu jangan ya. Kenapa? Karena warnanya akan jadi samar. Ya, jadi ketika misalnya kalian warna dasarnya putih, kemudian tulisannya warna abu-abu, itu kan akan mempersulit pembaca membaca tulisannya ya kan. Nah, sehingga kalau misalnya latar kalian warna putih, latar posternya warna putih, alangkah lebih bagus kalau misalnya kalian buat misalnya warna tulisannya warna hitam. Nah, itu akan lebih mudah dibaca oleh pembaca ya. Jadi sebenarnya bukan seperti yang ditulis di buku, jangan sampai warna bertabrakan sehingga sulit untuk dibaca. Sebenarnya jangan sampai warna itu bisa samar ya, warna tulisan itu samar dengan warna posternya. Sebenarnya seperti itu ya. Bahkan mungkin lebih baik jika warnanya bertabrakan ya, lebih baik jika warnanya bertabrakan. Misalnya kalau misalnya tadi latar kalian warna kuning misalnya gitu, alangkah lebih baik kalau misalnya kalian buat tulisannya warna hitam. Nah, itu kan akan lebih jelas terlihat lebih jelas tulisannya. Dan warna hitam dengan warna kuning kan sebenarnya bertabrakan ya, mereka tidak menyatu. Nah, kecuali misalnya tadi latarnya warna putih, kalian buat tulisannya warna abu-abu, nah itu kan menyatu ya. Tulisan dengan warna latar belakangnya itu malah jadi nyatu, dia hampir sama, sehingga akan menyulitkan yang namanya orang membaca tulisan yang ada dalam poster tersebut ya. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan kriteria yang kelima. Kemudian yang keenam, gunakan warna tulisan yang mencolok agar lebih terlihat. Nah, ini sama aja ya seperti yang kelima tadi ya. Kemudian nomor 7, gambar untuk melengkapi poster terlihat jelas. Nah, biasanya jika kita membuat suatu kegiatan ya, perlukan ada yang namanya gambar yang menarik ya, gambar yang menarik supaya dapat menarik minat dari orang yang membaca ya. Jadi gambarnya juga gambar itu harus dipersiapkan ketika kita ingin membuat suatu poster ya. Tentu di sini gambarnya harus ada kaitannya dengan kegiatan yang akan dilakukan ya. Itu yang dimaksud dengan nomor 7.
Kemudian nomor 8, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Ya, itu juga perlu dipahami ya. Jangan misalnya tempat pemasangannya kecil tapi kalau malah masang posternya yang ukuran gede. Nah, itu kan kurang nggak cocok ya ke tempatnya, bakal lebih posternya. Ya, jadi kalau misal tempatnya cukup nggak terlalu besar, ya kalian buat poster yang ukurannya muat di tempat itu aja ya. Jadi kalau misalnya tempatnya memang ukurannya gede, ya kalian bisa pasang poster yang ukurannya gede juga ya. Nah, itu yang dimaksud langkah kriteria yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin membuat suatu poster, ataupun misalnya ketika kita ingin menilai poster yang ada misalnya ya. Jadi ini salah satu kriteria dari poster yang perlu kita pahamin. Nah, itu semuanya kalian perlu garis bawahin ya. Garis bawahin dari poster yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama hingga ke-8 itu perlu kalian garis bawahin, karena itu salah satu pengetahuan yang baik untuk kalian nantinya ya. Oke, itu kemudian coba buka di halaman 99. Di halaman 99 ini materinya adalah tentang tangga nada dan interval nada ya. Tadi kan kita udah bahas tentang reklame sedikit. Nah, kemudian ini kita bahas tentang tangga nada dan interval nada. Silakan digarisbawahin di buku kalian pada paragraf yang pertama. Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Nah, itu pengertian dari nada ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya ataupun ada pertanyaan tentang apa itu pengertian dari nada, nah jawabannya adalah bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Itulah yang dimaksud dengan nada. Jadi itu digarisbawahin paragraf yang pertama. Kemudian nada-nada yang disusun berdasarkan tinggi dan rendahnya secara berurutan membentuk tangga nada ya. Itu juga digarisbawahin. Nada-nada yang disusun berdasarkan tinggi rendahnya secara berurutan membentuk yang disebut tangga nada. Itu digarisbawahin ya. Kemudian selanjutnya itu di buku kalian, tangga nada dasar adalah tangga nada dasar do atau sama dengan C. Jadi ini sama aja, kita bisa sebut sebagai tangga nada netral. Jadi tangga nada netral itu dimulai dari nada C hingga ketemu nada C lagi. C, D, E, F, G, A, B, C ya, itu ya. Itu tangga nada dasar ya. Jadi tangga nada dasar yang do-nya sama dengan C, atau misalnya kita sebut tangga nada netral ya. Selanjutnya, selain tinggi dan rendahnya, nada juga memiliki jarak. Itu digarisbawahin ya. Jadi selain tinggi dan rendah, ternyata nada itu juga memiliki yang namanya jarak. Itu digarisbawahin. Kemudian berikutnya di sampingnya, jarak antar satu nada dengan nada yang lainnya dinamakan sebagai interval nada. Itu digarisbawahin juga. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan interval nada? Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan interval nada ya. Itu digarisbawahin ya. Nah, kemudian di sampingnya lagi, interval nada bernilai jarak 1 atau setengah. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Beberapa sebagian kita sudah sempat bahas dari materi-materi sebelumnya ya, tentang interval nada ya. Dari interval nada itu paling besar 1 ya, paling besar 1, paling kecil setengah ya. Kecuali nanti kalau digabungkan ya, kalau digabungkan misalnya dari jarak dari do menuju ke mi itu jadi berapa. Nah, itu kita perlu hanya menjumlahkannya saja.
Nah, tapi jarak paling besar antara satu nada dengan nada berikutnya itu jarak paling besarnya adalah 1, sedangkan jarak paling kecilnya adalah setengah, ya. Coba kalian lihat di buku kalian itu ada tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Kalian perhatikan jarak dari nada do ke re itu jaraknya 1, jarak dari nada re ke mi itu jaraknya 1, ya, masih sama. Kemudian mi ke fa itu jaraknya setengah, fa ke sol itu jaraknya 1, sol ke la jaraknya 1, la ke si jaraknya 1 juga, dan si ke do itu jaraknya setengah. Nah, jadi gimana cara kita mudah menghafalnya? Nah, cara untuk mudah menghafal interval ini atau jarak-jarak ini, kalian cukup hafalkan interval nada yang jaraknya setengah saja, ya. Kayak contoh misalnya mi ke fa itu setengah, si ke do itu setengah. Nah, cukup kalian hafalkan kedua jarak tersebut, ya, karena kan jarak yang lainnya sama, ya, jarak yang lainnya sama-sama 1 maksudnya, ya. Jadi kita lebih gampang mempelajarinya dan menghafalnya karena kalian cukup menghafal jarak antara nada mi ke fa dan jarak nada si ke do, yang lainnya sisanya semua 1, jadi lebih gampang, ya kan. Nah, jadi begitu salah satu cara untuk menghafal suatu interval pada tangga nada. Hafallah yang nilainya setengah, ya. Ketika kita udah tahu nilainya interval nada mana aja yang jaraknya setengah, maka yang lainnya kan semua jaraknya sama, yaitu jaraknya 1, ya, gitu ya. Jadi itu cara gampangnya untuk belajar suatu interval dari tangga nada, ya. Kemudian di paragraf berikutnya silakan digarisbawain juga, ya. Salah satu jenis interval nada adalah tangga nada diatonis mayor, itu garis bawahin. Jadi kalau misalnya dikatakan tangga nada diatonis itu seperti apa intervalnya, ya. Itu seperti interval diatonis mayor itu seperti yang di atas tadi, 1 1 setengah 1 1 1 setengah, ya. Itu interval tangga nada diatonis mayor, ya. Maka tangga nada interval diatonis mayor itu juga salah satu jenis interval nada, ya. Sebelum-sebelumnya juga kita sudah pernah belajar tentang diatonis mayor, ya, intervalnya bagaimana, ya. Interval yang di atas itu juga kita sudah pernah bahas juga, ya, sebenarnya, ya. Jadi ini pasti lebih gampang buat kalian bagi yang benar-benar belajar kemarin, ya. Pasti sekarang lebih gampang. Oke. Nah, salah satu jenis interval nada adalah tangga nada diatonis mayor. Nah, ada lagi nanti tangga nada diatonis minor dan lain sebagainya, ya. Berikutnya, tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada yang susunan nadanya berjarak interval 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Itu digarisbawahin, ya. Itu sama dengan yang di tangga nada tadi, yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang di buku kalian tadi, ya. Itu digarisbawahin, ya. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak interval 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Itu digarisbawahin. Oke. Selain berikutnya di sampingnya, selain memiliki interval tersebut, tangga nada diatonis mayor juga memiliki ciri lain, yaitu lagu bersifat riang, gembira, dan bersemangat, serta biasanya diawali dengan nada do, ya, dan biasanya juga diakhiri dengan nada do, biasanya pada umumnya, ya. Itu digarisbawahin juga dan boleh kalian tambahi, ya, di bagian terakhirnya, ya. Selain memiliki interval tersebut, tangga nada diatonis mayor juga memiliki ciri lain, yaitu lagu bersifat riang, gembira, dan bersemangat, serta biasanya diawali dengan nada do dan diakhiri juga dengan nada do pada umumnya. Itu ditambahin, ya, diakhiri dengan nada do juga. Itu ditambahin di bukunya. Oke. Diawali dengan nada do dan diakhiri dengan nada do, ya. Itu ciri dari tangga nada lagu yang bertangga nada diatonis mayor secara umum, ya. Secara umum diawali dengan nada do dan diakhiri dengan nada do juga. Itu ditambahin, ya. Selanjutnya silakan buka di halaman 100, ya.
Paragraf yang ketiga, untuk mengetahui jarak pada nada, kita dapat menggunakan tanda kromatik, ya. Itu digarisbawahin. Untuk mengetahui jarak pada nada, kita dapat menggunakan tangga nada kromatik. Tangga nada kromatik adalah tanda yang digunakan untuk menaikkan, menurunkan, atau mengembalikan nada yang telah dinaikkan dan diturunkan. Itu digarisbawahin, ya. Tanda kromatik adalah tanda yang digunakan untuk menaikkan, menurunkan, atau mengembalikan nada yang sudah dinaikkan ataupun sudah diturunkan sebelumnya, ya, dikembalikan ke nada awalnya, ya. Itu yang dimaksud dengan tanda kromatik, digarisbawahin. Kemudian berikutnya di sampingnya, fungsi tanda kromatik untuk menaikkan setengah nada dari nada aslinya, ya. Fungsi tanda kromatik untuk menaikkan setengah nada dari nada aslinya itu contohnya misalnya tanda crash, ya. Jadi tanda crash, ya. Tanda crash itu berfungsi untuk menaikkan setengah nada, ya. Jadi sebenarnya gini, sebelum kita bahas pengertiannya, tanda kromatik itu dibagi atas 3, ya. Kalian boleh nanti tambahkan di bukunya, ya. Kalian boleh tambahkan nanti di bukunya. Tanda kromatik itu ada 3 jenis, ya, ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah tanda crash, ya. Tanda crash ini adalah, ya, tanda yang digunakan untuk menaikkan setengah, ya, untuk menaikkan nada setengah. Itu yang dimaksud dengan tanda crash. Nah, sebelumnya juga kita sudah pernah bahas tentang tanda crash. Ya, tanda crash itu adalah merupakan bagian dari tanda kromatik, ya, dari bagian tanda kromatik. Tanda crash itu berfungsi untuk menaikkan nada setengah. Kemudian nanti ada yang kedua itu adalah tanda mol, di mana tanda mol ini adalah tanda untuk menurunkan nada setengah. Ya, jadi ada tanda crash menaikkan setengah, tanda mol menurunkan setengah. Nah, kemudian yang ketiga nanti ada yang namanya tanda pugar. Ya, ada tanda pugar. Tanda pugar itu berfungsi untuk mengembalikan nada yang sudah dinaikkan ataupun nada yang sudah diturunkan. Ya, sekali lagi Bapak ulangin. Tanda pugar itu adalah tanda yang digunakan ketika ada nada yang sudah sebelumnya sudah dinaikkan ataupun sebelumnya sudah diturunkan, itu dikembalikan ke nada awalnya. Misalnya nada C-nya sudah menjadi C crash misalnya, seperti itu. Nah, ketika C berikutnya itu dibuat tanda pugar, maka nada C yang tadinya C crash itu akan kembali ke nada awalnya, yaitu menjadi nada C, ya. Sama begitu juga nanti dengan nada yang sudah diberikan tanda mol. Ketika nada berikutnya itu diberikan tanda pugar, maka nada tadinya sudah diberikan tanda mol tersebut atau sudah diberikan tanda crash tersebut akan kembali ke nada dasar paling awal, ya. Jadi itu ada fungsinya, ya. Jika ada yang fungsinya naik, jadi gini, cara menghafalnya adalah tangga nada kromatik itu adalah tanda di mana ada yang berfungsi untuk menaikkan nada setengah, ada yang menurunkan, dan ada juga yang mengembalikan. Ya, jadi jika ada yang naik maka ada turun. Jika ada naik dan ada turun maka ada yang mengembalikannya ke nada sebelumnya. Ya, jadi itu ada tanda crash, ada tanda mol, kemudian yang mengembalikan kedua tanda itu menjadi nada awal itu adalah tanda pugar. Ya, itu yang dimaksud dengan tanda kromatik. Jadi ingat, tanda kromatik itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama tanda crash, di mana tanda crash berfungsi untuk menaikkan nada setengah laras, ya, menaikkan nada setengah. Kemudian ada tanda mol yang berfungsi untuk menurunkan nada setengah. Kemudian ada tanda pugar, ya, PUGAR, pugar yang berfungsi untuk menurunkan atau menetralkan nada yang sebelumnya, yang mengembalikan nada ke nada awal. Itu fungsinya tanda pugar. Oke. Nah, itu tentang tanda kromatik. Jadi next ke depannya
kalian gak usah bingung lagi apa itu tanda kromatik ya. Tanda kromatik terbagi atas berapa jenis, apa saja tanda-tandanya, fungsinya bagaimana. Ya, kalian sekarang sudah lebih paham ya. Bapak udah jelaskan tadi bahwa kromatik itu dibagi atas 3, ada crash, ada mole, ada pugar. Nah, fungsinya ada yang menaikkan, ada yang menurunkan setengah, kemudian ada yang mengembalikan ya. Itu ya. Jadi itu yang perlu kalian pahami tentang tanda kromatik ya. Jadi sampai di sini sudah jelas sebenarnya tanda kromatik itu apa, pengertiannya apa, dibagi atas berapa, fungsi-fungsinya juga sudah Bapak jelaskan ya. Jadi next kedepannya diharapkan kalian sudah lebih paham tentang tanda kromatik ya. Oke, kira-kira sampai di sini dulu materi kita hari ini ya. Materi selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan ya. Jika misalnya ada yang kurang paham tentang materi hari ini, silahkan kalian ulang videonya, boleh ditonton berkali-kali. Videonya akan ada di YouTube terus, silahkan kalian tonton berulang-ulang. Kalian bisa nonton kapanpun, dimanapun, dan berapa kali pun ya. Jadi kalian bebas bisa nonton videonya sampai kalian paham ya. Dan kalau misalnya ada hal yang ingin kalian tanyakan ke Bapak, silakan japri Bapak, nanti akan Bapak jawab satu persatu ya. Baik, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga materi hari ini berguna buat kalian ya. Materi selanjutnya akan kita lanjutkan nanti di minggu depan. Oke, baik, sampai di sini, sampai ketemu di minggu depan.